Izin bertanya, ada doa yang meminta terhindar dari fitnah Dajjal. Mohon penjelasannya, apa dan seperti apa itu fitnah Dajjal? Mohon maaf sebelumnya. Masya Allah. Ternyata ketika giliran Q&A berat-berat juga pertanyaannya, Kang Alam ya. Ya, wa min fitnatid Dajjal, dari fitnah Dajjal. Ini juga satu pembahasan tersendiri yang menarik juga. Satu saat saya berbincang dengan kawan saya dari Amerika. Waktu itu Mansur namanya. Orang Amerika yang kami sama-sama belajar di Damaskus waktu itu. Sampailah pembicaraan kepada Dajjal. Nah, dan dalam banyak bentuknya, dalam banyak keyakinan, kita harus bincangkan secara umum dulu. Maksudnya, hampir setiap setiap keyakinan atau setidaknya agama-agama samawi, walaupun juga ada pada keyakinan yang lain, sebelum ke Dajjal itu, supaya memudahkan memahaminya, dipahami dulu konsep tentang juru selamat akhir zaman. Gitu. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, Dajjal itu. Dia harus berdiri dengan juru selamat akhir zaman. Nah, kurang lebih seperti inilah. Bagi setiap nabi, pasti ada villainnya, ada antagonisnya. Kalau bagi setiap superhero, selalu ada tokoh antagonis. Apa disebutnya dalam bahasa Indonesia? Kalau dalam bahasa Inggris kan superhero dan villain. Dalam bahasa Indonesia apa? Masa penjahat juga. Kan ada superhero ya. Terus ada villainnya. Misalnya kalau superhero-nya, ini sambil ngetes karena kita ngobrol santai, Kang Alam, kalau superhero-nya Superman, siapa villainnya? Yang ini apa? Makhluk genetik. Lupa. Kryptonite apa? Lex Luthor. Lex Luthor. Ya udah. Batman atau Batman, siapa villainnya? Joker. Ya? Joker. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi bagi setiap tokoh baik selalu ada tokoh yang melawan di hadapan. Bagi Nabi Musa alaihissalam ada Fir'aun. Bagi Nabi Ibrahim alaihissalam ada Namrud. Namrud. Alam jadi gugup ini saudara ini karena Q&A, jadi kita saling bertanya ya. Nah, dan bagi baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW ada banyak, Ustaz. Nah, jadi Dajjal ini ada hubungannya dengan konsep juru selamat akhir zaman. Dia tidak bisa dipisahkan, oke? Tidak berdiri sendiri. Nah, tentang konsep juru selamat akhir zaman ini ada dalam setiap agama katakanlah agama Semitik, dan juga ada dalam beberapa keyakinan, termasuk dalam tradisi Nusantara. Misalnya ada istilah Ratu Adil, ada istilah Satrio Piningit, dan lain sebagainya. Itu tentang juru selamat akhir zaman. Konsep mesianisme. Nah, Dajjal ini adalah kekuatan yang berhadap-hadapan dengan juru selamat akhir zaman. Gitu. Jadi siapapun ya. Silakan. Ini sedikit, Ustaz. Maksudnya biar nanti gampang ke sana, Ustaz. Mau ini tanya dulu, Ustaz. Dajjal itu sendiri makhluk yang seperti sekarang ini kan yang digambarkan makhluk bermata satu gitu, Ustaz. Apakah seperti itu Dajjal atau apa sih sebenarnya sifatiah gitu atau gimana gitu, Ustaz? Dan kalau itu tentang Dajjal itu ada Al-Qur'annya di mana gitu, Ustaz? Ya, terima kasih. Kalau ininya, mengapa tadi saya berangkat dari konsep
juru selamat akhir zaman, karena setiap kekuatan yang berdiri untuk menghalangi juru selamat akhir zaman ini, itu yang dimaksud dengan fitnatud dajjal. Fitnah dajjal. Segala upaya memperdaya, mereka perdaya, kalau ada kenyataan itu dibelokkan, segala upaya menyimpangkan dari penanganan, merekayasa kebenaran, ya. Merekayasa, ya, yang disebut fitnah itu bukan sekedar melemparkan sesuatu yang tidak benar, tapi upaya merekayasa supaya umat tidak tahu tentang juru selamat akhir zaman ini dan seterusnya. Itu disebut dengan fitnah dajjal. Adapun bentuknya, satu, dia bisa berupa ideologi, bisa berupa keyakinan bahwa ini tidak ada juru selamat akhir zaman, kurang lebih begitu. Bisa juga berbentuk sistem. Ya. Sistem itu artinya misalnya seperti dunia kita sekarang sudah diatur oleh sistem itu. Dan itu dilambangkan, mengapa disebut dengan mata satu? Dilambangkan supaya kita hanya ikut, mata kita hanya melihat pada apa yang diinginkan oleh orang yang, supaya kita lupa juru selamat akhir zaman itu. Kita tidak melihat alternatif lain, kita hanya melihat apa yang disuguhkan pada kita untuk dilihat. Kita hanya mengikuti sistem yang dibuat. Kita tidak punya alternatif lainnya dan seterusnya. Karena itu dia disebut mata satu. Karena kawan saya itu waktu itu mengatakan, kalau kamu ingin tahu dajjal, yang kamu pegang itu juga dajjal. Apa itu? Waktu itu sudah ada telepon genggam, dan telepon genggam kan layarnya juga satu, gitu ya. Termasuk layar YouTube sekarang ini, gitu ya. Nah, kalau semua itu ditujukan untuk membuat kita tidak memperhatikan, tidak mengetahui, tidak menyambut, dan tidak mempelajari tentang juru selamat akhir zaman ini, kita jatuh pada fitnatud dajjal. Gitu. Dajjalnya bisa berbentuk keyakinan, ideologi, bisa sistem. Sebagian berpendapat mungkin suatu saat juga akan lahir makhluknya yang entah bermata satu atau menjadi pemimpinnya pada anti juru selamat akhir zaman ini. Nah, apakah ada dalilnya dalam Al-Quran? Surat Al-An'am, surat 6, ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap nabi itu. Jadi bagi setiap nabi itu ada musuh, ada musuh, yaitu setan, baik dari manusia juga dari jin. Jadi baginda Nabi SAW pun punya musuh dari manusia dan jin. Nabi Musa alaihissalam punya musuh dari manusia dan jin. Nah, kita tidak tahu. Jadi kalau fitnatud dajjal yang dimaksud itu juga ada dari manusia dan jin. Begitu, kurang lebih. Oke. Berarti ya itu kita mungkin nggak tahu benar pastinya gitu Ustaz ya, sampai kita benar-benar mengalaminya gitu Ustaz ya. Yang mana itu? Iya, maksudnya fitnatud dajjal kan sekarang udah mulai nih Ustaz. Ya, ada segala gitu. Tapi kayak tadi misalnya apakah ada makhluknya apa segala macam, ya kita nggak pernah tahu itu sampai memang kita sudah bertemu atau mengalaminya gitu Ustaz ya. Bagaimana Ustaz? Ya, sebagian ada yang menafsirkannya itu semua tahapan. Jadi pertama tahapan ideologi dulu, dia menguat di antara begitu banyak manusia, sehingga hanya segelintir kecil orang yang berada pada penantian juru selamat akhir zaman. Gitu. Dibuatlah kultur, budaya, dan sebagainya yang membuat kita lupa dengan nubuat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari situ dia naik pada sistem begitu. Makhluknya akan datang ketika juga pada saatnya juru selamat itu akan datang. Jadi kan ini memang berhadap-hadapan. Jadi karena itu saya membahasnya mulai dari juru selamat akhir zaman, karena Dajjal tidak bisa dipisahkan dari konsep juru selamat akhir zaman. Sebagaimana bagi setiap nabi akan selalu ada musuh, baik itu jin maupun manusia. Nah, musuh bagi juru selamat akhir zaman adalah Dajjal.
Dajjal. Oke. Jangan jadikan kebahagiaan itu kejaran hidup kita. Tapi kejaran hidup kita ialah menjadi khairun nas, menjadi manusia yang paling baik. Dan manusia yang paling baik ialah yang paling bagus amalnya. Dan yang paling bagus amalnya ialah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Yang kehadirannya itu disyukuri oleh banyak orang, dan yang kehilangannya ditangisi oleh banyak orang.